Hai, kita berjumpa lagi dengan saya Erlangga. Kali ini kita membahas apa pengaruh golongan darah terhadap psikologis. Apa memang ada pengaruhnya ya? Hmm. Nah, mungkin kalian sebelumnya pernah baca-baca di internet atau dimanapun kalau golongan darah ini seperti golongan darah A seperti ini, golongan darah B seperti ini. Nah, konsep Steven punya teorinya sendiri dan ini berbeda dari yang ada di internet, Nah, tapi sebelumnya kalian sudah tahu kan golongan darah kalian? Kalau belum tahu, kalian bisa cek di lab, di laboratorium dimanapun itu bisa. Nah, pengaruh golongan darah terhadap psikologis menurut konsep Steven itu golongan darah ini hanya berperan sebagai pengantar pesan dan bukan sebagai pusat pengendali atau pusat pemrosesan. Seperti itu. Jadi hanya pengantar pesan. Jadi kalau pesan itu sudah sampai ke pusat, maka justru pusatlah yang akan memproses memproses pesan tersebut menjadi suatu keputusan. Nah, faktor golongan darah ini justru pengaruhnya paling kecil bila dibandingkan dengan pengaruh dari semua faktor genetik yang lain. Faktor genetik yang lain itu apa aja ya? Itu nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Nah, ini ternyata pengaruh faktor golongan darah ini ternyata paling kecil ya, ternyata paling kecil. Namun, faktor pengaruh faktor golongan darah ini justru memiliki pengaruh yang dominan dengan syarat saat terjadi reaksi spontan atau seketika yang muncul di awal kejadian. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi misalkan kalau kalian ada kejadian, terus kalian itu bereaksi secara spontan, maka justru faktor genetik yang paling berpengaruh itu justru faktor golongan darah seperti itu. Jadi kalau ada kejadian dan kalian bereaksi secara spontan, maka spontan itu maksudnya tidak ada jeda waktu, seketika, tanpa pertimbangan, itu maksudnya spontan ya. Maka justru pengaruh golongan darah ini lebih besar. Tapi jika kalian sudah ada pertimbangan, sudah ada jeda waktu, maka justru pengaruh golongan darah ini sangat kecil dan dapat diabaikan. Karena pengaruhnya lebih dipengaruhi oleh faktor genetik yang lain, seperti yang saya jelaskan tadi. Sekarang kalian paham kan posisi faktor golongan darah ini pengaruhnya di mana, saat pengaruhnya saat kapan, seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi, faktor golongan darah ini pengaruhnya paling kecil, tapi justru berpengaruh saat reaksi spontan. Tapi selanjutnya pengaruh golongan darah ini akan hilang dan digantikan oleh faktor genetik yang lain yang lebih besar pengaruhnya. Nah, jadi bagaimana kalau golongan darah A ini psikologisnya seperti apa, golongan darah B seperti apa, dan seterusnya. Nah, menurut konsep Steven ini orang dengan golongan darah A ini cenderung seperti orang thinking. Jadi orang thinking seperti apa sih? Ya, orang thinking ini ya orang yang lebih logis dan lebih objektif seperti itu. Kalau negatifnya ya terlalu kritis seperti itu. Sangat kritis atau terlalu kaku atau mungkin kasar, keras seperti itu ya. Kalau itu negatif ya. Kemudian kalau orang golongan darah B seperti apa? Kalau orang golongan darah B itu cenderung seperti orang intuiting. Intuiting itu intuitif. Intuitif itu maksudnya ya, mengarang dia memutuskan mengambil keputusan itu mengarang
hanya sedikit data, bahkan tanpa data. Kemudian dia ini orang masa depan, ya memang optimis, tapi jadinya negatifnya itu tidak realistis. Kemudian terkonsep itu dia lebih suka membayangkan, menghayal daripada terjun langsung. Ya memang orang kreatif sih, tapi jadinya kalau negatifnya itu bahasanya nyeleneh. Nah, kalau golongan darah O itu cenderung seperti orang feeling. Orang feeling ya yang orang yang emosional, yang lebih emosional, lebih berasa, lebih sensitif, seperti itu. Dan jadinya subjektif juga, jadinya nggak enakan sama orang, seperti itu. Dan kalau golongan darah AB itu cenderung seperti orang sensing. Orang sensing ya konkret. Konkret itu dia baru percaya kalau ada buktinya atau ada faktanya. Dan dia ini orang masa kini. Ya memang realistis tapi jadinya kayak agak pesimis, lebih banyak pesimisnya. Kemudian praktis. Praktis ini dia lebih suka terjun langsung di lapangan, tapi jadinya malah males berpikir. Seperti itu ya. Itu kalau negatifnya. Nah, itu dia perbedaan pengaruh faktor golongan darah. Kalau golongan darah A itu seperti kalau golongan darah A itu menyuruh kita saat reaksi spontan seperti orang thinking. Kalau golongan darah B saat reaksi spontan maka kita seperti orang intuiting. Kalau golongan darah O seperti orang feeling. Kalau golongan darah AB saat reaksi spontan maka kita seperti orang sensing. Seperti itu. Kalian sudah paham kan penjelasannya? Konsepnya seperti apa? Nah, manfaatnya apa sih kita belajar hal-hal ini tuh? Jadi, dengan kita mengetahui pengaruh golongan darah ini, maka kita harus lebih berhati-hati dalam memberikan reaksi spontan. Kalian ya kalau ada kejadian jangan terlalu responsif deh. Kita ini harus lebih kalau ada kejadian apapun itu kita berilah sedikit waktu, sedikit jeda waktu supaya kita bisa berpikir jernih dan mempertimbangkan banyak hal. Sehingga keputusan atau ucapan kita atau perbuatan apapun kita ini tidak akan kita sesali kemudian hari karena saking responnya tadi saking responnya tadi dan nah bermanfaat banget kan kita belajar hal ini. Nah, itu dia manfaat dari konsep Stephen dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah paham kan intinya? Kalau belum paham kalian bisa beri komentar, nanti akan saya jawab. Mungkin kalau ada usulan topik lain juga bisa silahkan di, disampaikan lewat komentar. Nah, itu saja yang kita bahas kali ini. Jangan lupa subscribe channel saya supaya saya bisa memberikan materi yang lain yang berguna buat kita semua. Sampai ketemu lagi di materi yang mendatang. Bye bye.